Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufriamsyah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang single sign-on login atau biasanya kita kenal dengan SSO. Jadi, apa itu SSO? SSO merupakan sistem yang memungkinkan pengguna hanya perlu login satu kali pada beberapa aplikasi. Nah, mungkin teman-teman sudah sering menggunakan login dengan SSO ini. Misalnya teman-teman ketika membuka aplikasi A, teman-teman diminta untuk login terlebih dahulu sebelum mengakses dashboard. Nah, pada halaman login tersebut kita biasanya kalau belum memiliki akun, kita disuruh untuk registrasi manual atau diberi pilihan untuk login menggunakan Google. Nah, login menggunakan Google ini merupakan konsep dari SSO itu sendiri. Jadi kita hanya perlu memiliki satu akun Google untuk mengakses beberapa aplikasi. Misalnya aplikasi A dan aplikasi B yang menyediakan untuk login menggunakan Google. Tujuan dari SSO ini sendiri adalah untuk mengatasi biasanya kita lupa password ataupun lupa username, email, dan lain-lain. Jadi ketika ada login SSO ini sangat memudahkan kita untuk login ke beberapa aplikasi klien dengan hanya perlu mengingat satu kredensial untuk loginnya, yaitu misalnya menggunakan login dengan Google. Pada video ini saya akan membahas konsep dari SSO itu sendiri. Nah, untuk SSO yang saya buat pada video ini yaitu menggunakan OAuth 2. Apa itu OAuth 2? Jadi OAuth 2 ini adalah kepanjangan dari Open Authorization, di mana OAuth 2 ini banyak digunakan di kalangan developer sebagai authorization sebuah aplikasi. Jadi dengan menggunakan OAuth 2 ini memungkinkan dari aplikasi klien itu dapat mengakses aplikasi yang kita bangun. Misalnya di sini kita di aplikasi kliennya kita dapat login menggunakan SSO dari server SSO. Jadi server SSO ini bertindak sebagai authorization server dan juga resource server. Jadi di server SSO ini akan memberikan autentikasi dan juga memberikan resource yang dibutuhkan oleh SSO kliennya nanti. Baiklah, sekarang akan saya demokan untuk aplikasi yang telah saya buat. Di sini ada dua, yaitu SSO client dan aplikasi SSO server, dimana saya akan login sebagai admin di sisi SSO server untuk menambahkan aplikasi client dan juga menambahkan user. Di sini saya telah berhasil masuk ke dashboard sebagai admin, di mana di dashboard admin ini kita dapat menambahkan aplikasi kliennya. Nah, untuk contoh di video ini saya telah tambahkan aplikasi klien dari SSO klien ini dengan port 3000. Kemudian diarahkan untuk callbacknya ke out callback. Kemudian di sini ketika kita tambahkan name dan redirect URI-nya, maka akan dibuatkan langsung client ID dan secret ID-nya. Nah, client ID dan secret ID ini digunakan untuk authorization dari SSO client ke SSO server sehingga bisa ditukarkan akses token. Nah, itu saya jelaskan di step setelah ini. Kemudian di sini kita testing untuk login dengan SSO-nya. Kita coba. Jadi ketika saya klik login dengan SSO, nah di sini akan langsung di redirect ke SSO servernya untuk login ke SSO servernya. Nah, sebelumnya kan saya telah menambahkan user-user di dalam SSO server. Nah, di sini saya akan masuk sebagai user dalam SSO servernya. Nah, di sini akan di redirect ke halaman ini. Kita diminta untuk melakukan authorization request. Kita klik authorization. Nah, kita telah berhasil masuk ke aplikasi kliennya, dashboard aplikasi kliennya sebagai klien.
Jadi di sini konsepnya sama seperti ketika kita login di aplikasi A misalnya dengan login with Google, maka kita cuma perlu untuk memasukkan kredensial Google sebagai SSO servernya. Kemudian Google akan memberikan data-data usernya ke aplikasi klien yang memintanya. Di sini kan kliennya meminta login dari SSO server. Nah, SSO servernya itu menggunakan data dari user client. Jadi di sini kita langsung berhasil login sebagai klien. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana single sign-on ini atau SSO ini bekerja pada protokol OAuth 2. Nah, cara kerja dari OAuth 2 pada studi kasus ini untuk single sign-on loginnya, saya gambarkan menjadi skema seperti ini. Di dalam OAuth 2 itu sebenarnya memiliki yang namanya OAuth role. Jadi di dalam OAuth role itu seperti ini. Saya gambarkan ada 4 di sini. Yang pertama itu adalah resource owner, yaitu sebagai user atau pengguna. Kemudian di sini adalah user agent atau browser. Kemudian di sini ada web server untuk client app. Nah, untuk client app ini telah kita demokan sebelumnya. Kemudian di sini juga ada server SSO yang telah kita demokan sebelumnya. Di sini untuk role-nya sebenarnya ada 2 di dalam server SSO ini. Jadi yang pertama itu adalah authorization server dan juga yang kedua itu resource server, di mana authorization ini digunakan untuk yang nantinya mengautentikasi apakah memperbolehkan mengambil data dari resource-nya nanti atau tidak. Setelah kita mengetahui role dari OAuth 2 itu sendiri, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana skema dari OAuth 2 ini bisa berjalan. Yang pertama yaitu pengguna akan memasukkan URL, contohnya untuk mengakses web server client app di sini. Kemudian akan menjalankan atau memulaikan OAuth 2 proses. Nah, karena di sini kan studi kasus kita itu melakukan single sign-on menggunakan protokol OAuth 2, jadi di sini saya analogikan untuk redirect-nya itu ke halaman auth page-nya. Kemudian di sini ada login with SSO sebelumnya yang telah kita demokan. Ketika kita klik di sini misalnya login dengan SSO, maka akan diarahkan ke endpoint untuk melakukan authorization code, di mana authorization code ini ditujukan untuk aplikasi klien meminta kode. Nanti kode ini akan di-generate menjadi access token. Kemudian access token ini akan digunakan untuk mengambil resource seperti resource user untuk kebutuhan login. Nah, di sini contohnya endpoint-nya yaitu menggunakan OAuth authorize. Disclaimer, di sini saya menggunakan Laravel password. Jadi mungkin ada tambahan OAuth di sini. Nah, untuk parameternya yang pertama yaitu response type, diisi default saja kode. Kemudian ada parameter scope, di mana scope ini bisa kita atur di SSO server. Contohnya misalnya scope untuk view user atau lain-lain. Kemudian client ID. Nah, client ID ini kan sebelumnya kita telah generate di sini di SSO server kita. Jadi ketika kita menambahkan klien baru, maka akan otomatis menggenerate untuk client ID dan secret ID-nya. Nah, client ID dan secret ID inilah yang kita gunakan untuk melakukan authorization di sini. Kemudian di sini ada parameter state, di mana state ini bisa kita generate di dalam kode program kita. Kemudian di sini ada redirect URL. Di redirect URL ini dimasukkan sesuai dengan aplikasi klien yang kita daftarkan di SSO server. Oke, selanjutnya di sini dari setelah berhasil mendapatkan
melakukan authorization code akan diarahkan ke halaman login SSO server. Nah, di SSO server ini akan dimunculkan di browser yang akan dilihat oleh pengguna. Kemudian pengguna akan melakukan proses memasukkan kredensial. Nah, seperti ini. Pada demo sebelumnya kita telah melakukan login di SSO servernya menggunakan client @gmail.com. Nah, setelah kita login, maka datanya akan langsung ke server SSO. Kemudian data submit dari user akan diverifikasi dan dibuat authorization code-nya. Dari proses ini dilanjutkan dengan redirect to web server dengan authorization code. Nah, seperti demo kita sebelumnya, di sini kita akan diminta request untuk authorization. Kita klik aja authorize. Maka ketika kita klik authorize, maka di sini kita akan melakukan request get token untuk mendapatkan akses token. Nah, di sini digunakan untuk metodenya menggunakan metode post, kemudian endpointnya menggunakan endpoint OAuth/token. Dengan hostnya kita gunakan server SSO host kita. Nah, selanjutnya di sini untuk tipe authorization-nya digunakan yaitu basic HTTP, di mana kita akan menggunakan kredensial seperti username dan passwordnya. Untuk tipe grant type-nya sama seperti untuk generate kode, kita menggunakan authorization code. Nah, di sini kita masukkan kode yang telah kita generate sebelumnya di proses sebelumnya. Nah, setelah melakukan serangkaian proses ini, maka akan didapatkan akses token yang dikembalikan ke aplikasi klien yang meminta. Jadi di sini akan didapatkan akses token dengan tipenya barrier, kemudian reverse tokennya dan expire-nya. Nah, ketika si aplikasi klien ini telah mendapatkan akses token, maka dia bisa si aplikasi klien ini bisa meminta resource ke SSO server. Nah, dalam kasus ini meminta resource untuk data user untuk keperluan login di aplikasi klien ini. Nah, di sini dia meminta untuk resource user misalnya dengan akses token. Kemudian di sini akan memverifikasi di SSO servernya. Kemudian akan memberikan resource berupa resource user digunakan untuk login. Jadi itu dari proses dari skema ini untuk skema single sign-on login menggunakan protokol OAuth 2. Inilah pembahasan mengenai single sign-on login ataupun SSO dengan Laravel menggunakan protokol OAuth 2. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan single sign-on loginnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.